Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nadamnya dibuka. Alhamlu wal khunta. Baca mulai dari Alhamlu wal khunta al muskil 69 atau 70. Ya, Alhamla qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamla qadir dzakaran wa unta wa adadan wa mayyitan wal khunta qadirhu unta dzakaran wa manfaqi maitan wa hayyan fa'amilan thumma tabi usula fa'mal biha aslan jama wa til aqalla suraqi hatta nasa syakhsani matala yuraman sabaqa famna'mina birfika matahaqqaqa kullu dhi qarabatin lam yarithi man yantami lil maiti ghairal warithi wa haksuhu awli abihi awli aw jaddatin wa jaddi hauna ya'um fananzilan manzilatal warithi min mudlabi wal ammu kal abi qamir wa bintu wa ammatun wal khala wa khalatun ka ummihi amila wa qaddimil aqraba mimman yarithu fajub bihil ab'ada la yaktarithu alhamdulillahi sholatu wassalam ala nabi wal ali washabbi tamam. Dibuka tugasnya. Enggak susah. Kelompok yang pertama, baris pertama dulu ya. Enggak susah. Yes, mulai dari jenengan ya, diperhatikan. Mulai dari jenengan. Nah. Nomor 6 diperhatikan yang bawah. Itu kan ngerjakannya 3 kali ya. Yang pertama dulu bintun dapat berapa, Nduk? Dapat 2. Jadun Ukhtanikoh Asoba. Oke, sampingnya. Pengerjaan yang kedua bawahnya bintun dapat berapa? Jadun sepertiga bak Ukhtanikoh Asoba. Oke, sampingnya. Bawahnya yang ketiga bintun dapat berapa? Jadun sama Ukhtanikoh Mukosama, pinter. Terus dengan sampingnya kembali ke yang awal. Jadun tadi kan yang bintun jadun Ukhtanikoh 2 sama 6, asal masalah berapa? 6. Kemudian siamnya bintun 3. Siamnya jad 1. Ukhtanikoh 2. Oke, terus sampean Mbak. Yang kedua bintun jadun Ukhtanikoh asal masalah berapa? Asal masalah 2. Bintun dapat 1. Jadun sepertiganya sisanya. Berarti tadi asal masalah 2, bintun 1, sisanya berapa? Sisanya 1. Diambil sepertiga bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa diapakan? Kalau nggak bisa dikalikan 3. Mulai dari asal masalah tadi. Sekarang balik asal masalah 2 kali 3 6. Bintun 1 kali 3 3. Sisanya asal masalah 6 diambil bintun 3 tinggal berapa? 3. Jadun dapat sepertiga dari 3. Berarti dapat berapa? 1. Sisanya untuk Ukhtanikoh berapa? 2. Wis bener. Terus bawah jenengan bawahnya bintun setengah, berarti asal masalah berapa? 2.
Siamnya bintun 1. Sisanya berapa? Untuk siapa? Jadun sama Uktaniko, satunya besar, taruh tengah ya. Yang lain diisi juga nomor 6. Kemudian terjadi ingkisar mboten antara Jad sama Uktaniko. Berapa ruusnya? 4. Berarti harus dikali 4. Mulai dari asal masalah 2 kali 4 bintun 1 kali 4 jadun 1 jadun sama Uktaniko 4 ya. Berarti yang jadun nanti dapat berapa? Dapat 6. Ya. Jadun sama Uktaniko kan 1 kali 4 hasilnya 4. 4 itu untuk Jad sama Uktaniko kan. Kalau langsung dipisah Jad dapat berapa? Kalau langsung umpama kalau langsung dipisah dari 4 itu jadun siamnya berapa? 2. Uktaniko 2. ngonten loh, wis. Kemudian jenengan ke atas ya, awas. Asal masalah yang pertama 6, yang kedua 6, yang ketiga berapa tadi? Asal masalahnya 8, 6, 6, 8. Asal masalah jamiah berapa? Jangan terlalu besar. Cari angka yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 6, bisa bagi 8. 24, pinter. Sekarang asal masalah jamiah yang awal, yang pertama 24 ditaruh sebelah sana sendiri ya, ditaruh sebelah sendiri. 24 dibagi 6 asal masalah berarti berapa? 4. Digunakan untuk apa 4 itu? Mengalihkan siham yang di bawahnya ya. Wis bintun 3 kali 4 hasilnya 12. jadun 1 kali 4 Uktaniko 2 kali 4. Wis balik jenengan Mbak, balik jenengan. Yang kedua asal masalah jamnya tadi berapa? 24 dibagi berapa asal masalah yang kedua? Bagi 6 hasilnya berapa? 24 bagi 6 kok tahu kancane berapa? Jiwet loh 4. Digunakan untuk apa 4? Untuk mengalihkan. Untuk mengalihkan apa? Siham di bawahnya. Sekarang bintun 3 kali 4 jadun 1 kali 4 Uktaniko 2 kali 4 8. Bawahnya sekarang jenengan runtut. Asal masalah jamnya tadi berapa? 24 dibagi asal masalah berapa? Dah, sing ketiga 8. Hasilnya berapa? 3 digunakan untuk apa? Mengalihkan siam di bawahnya. Sekarang bintun 4 kali 3 12. Jad 2 kali 3 12. 6. Memang wis dipisah kan? Tadi kan sudah sampai pisah 2 sama 2. Ya memang 4, tapi kan sudah sampai pisah. Dipisah langsung bisa. Nanti hasilnya sama. Dipisah langsung 2 kali 3 6 Jad Uktaniko. Nah, sekarang semuanya diperhatikan yang kelompok 1. Jad dapat yang paling banyak di 1/6 1/3 bak apa yang mukosama? Perhatikan. Yang paling banyak di 1/6 1/3 bak apa mukosama? Di mukosama. Berapa dapatnya? Oh, pintar. Kelompok kedua. Kelompok kedua mulai dari jenengan. Dari pojok. Umun berapa? Jad 10 ikhwah. Asobah 10 ikhwah itu berarti 10 akhun, nggih. 10 akhun sakit. Terus sampingnya yang kedua umun dapat berapa? Jadun 1/3 bak. 10 ikhwah asobah lanjut. Kemudian bawahnya umun dapat berapa yang ketiga, Nduk? Jadun sama 10 ikhwah mukosama, namanya mukosama. Wis, kemudian sampingnya umun tadi kan 1/6 asobah. Asal masalah nah siamnya siamnya jad 10 ikhwah sisanya pinter. Sampingnya yang kedua umun tadi kan 1/6 asal masalah berapa? 6. Umun berarti siamnya 1 sisanya berapa? Asal masalah 6 diambil siamnya 1 sisanya 5. Diambil jad 1/3 dari 5 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti diapakan?
Dikali berapa? 3. Kali 3 mulai dari atas. Asal masalah 6 kali 3. 1 kali 3. Sisanya berapa? Berapa? 15. Jad dapat sepertiganya 15 dari berapa? 5. Sisanya 10 ikhwah dapat? Pinter, sampingnya. Tadi 1/6. Berarti asal masalah berapa, Duk? 6. Sisanya berapa? Loh, sisanya dari 6 diambil siamnya 1, sisanya berapa? Berarti untuk siapa 5 itu? Jad sama 10 ikhwah. Pinter. Terus sampingnya, Duk. Bentar. Muka terjadi ingkisar boten? Sampingnya, samping ya. Terjadi ingkisar berarti ngitung berapa kepala? 11 ya, karena laki-laki semua cukup dihitung 1 saja ya. Jad 1, 10 ikhwah 1 tambah 10 dari 11. Berarti kali 11 semuanya. Berarti mulai asal masalah 6 kali 11. 1 kali 11. Jad sama ikhwah tadi kan 5 kali. Berarti berapa? 55 langsung jenengan bagi. Untuk jad berapa? 5 untuk 10 ikhwah. Mohon Kak. Ya pinter. 45 yang ikhwanya 50. Sampingnya. Asal masalah yang pertama 6, yang kedua berapa? Yang ketiga asal masalah jamiah jangan terlalu besar. Di bawah 200 pokoknya. Berapa? 198, pinter. Sekarang yang pertama 198 dibagi 6. Berapa? 33 digunakan untuk apa? Mengalihkan siam di bawahnya. 1 kali 33. Jad 1 kali 33. 10 ikhwah 4 kali 33. Hah? 1 sewa conduk. 132. Soalnya cilik erek. Sampingnya. Yang bawah asal masalah jamiah tadi berapa? Asal masalah jamiah berapa? 198. Asal masalahnya berapa? Asal masalah yang kedua tadi berapa? 18. Berarti 198 bagi 18 dapat berapa? Digunakan untuk apa? 11. Mengalihkan siam di bawahnya. Lihat 3 kali 11. Jad 5 kali 11. 10 ikhwah 10 kali 11. Hah? 110, pinter. Balik tekan jenengan, Duk. Woi. Pojokan jenengan. Yang ketiga asal masalah jamiah tadi berapa? Ayo. 198. Dibagi asal masalah yang ketiga dapat berapa? 6. Hasilnya berapa? Digunakan untuk apa? Mengalihkan siam di bawahnya. Lihat 11 kali 3. Jad 5 kali 3. Ikhwah 50 kali 3. Wes, sekarang grup kedua dilihat semuanya. Mana bagian yang paling banyak antara jad dapat 1/6, 1/3 bak atau engkau sama? Dapat berapa? 35. Kok 35 sih? 55. Ayo, wes. Kelompok terakhir nomor 8. Suaranya harus lebih keras. Wake umate. Mulai dari jenengan, nggih. Nomor 8. Zaujah berapa, Nduk? Umun, jadun, uktaniko, sampingnya. Yang kedua, zaujah dapat berapa? Umun, jadun, uktaniko, sampingnya. Zaujah dapat berapa? Umun, jad sama uktaniko, muka sama, pinter. Sampingnya. Tadi zaujah 1/4, 1/6, 1/6. Asal masalah berarti berapa? 12. Untuk zaujah siamnya? Untuk untuk jad. Sisanya untuk uktani kok? Pinter. Sampingnya. Sampingnya belakangnya? Belakangnya nggih. Nggih, belakangnya. Yang kedua, asal masalah berapa? Ayo. 12. Untuk zaujah? Untuk untuk jad sisanya berapa? Dari asal masalah 12 diambil zaujah sama 7.
7 nggih. 7 diambil sepertiga bak untuk jat, sepertiga dari 7 bisa nggak? Berarti harus diapakan? Berapa? Kali 3 semuanya dari atas. 12 kali 3 asal masalah 36. Zaujah 3 kali 3. Umun 2 kali 3. Wes, 36 diambil 9 diambil 6. Hah? Kok 7? Ayo. Harus bisa tahu kamen angka 7 dari mana, harus tahu. Jangan CC. 36 ambilan 9 ambilan 6. Berapa dong sisa? 21. Lah jat itu ngambil sepertiga dari 21. Dapat berapa? 7. Sisanya tinggal untuk siapa? Berarti untuk uktaniko. Gitu lihat. Jadi jangan hanya lihat angkanya, jenengan harus bisa melogikakan dapat dari mana. Terus yang bawahnya asal masalah berapa sampingnya? Nirwana. Nirwana. Siapa tuh? Maurina Nirwana. Ya, seorang konsep Nirwana. Asal masalah berapa, Dok? 12 untuk Zaujah. Untuk sisanya 7 terjadi kisar boten. Berapa jumlah ruusnya? Ayo, jat sama uktanika berapa? Lek keliru kabeh kok, ayo. Kelompoknya dibantu. 4, berarti harus dikali. Mulai asal masalah 12 kali 4. Zaujah 3 kali 4. 2 kali 4. Jadun sama uktaniko 7 kali 4. Untuk jat nanti keduman berapa? Untuk uktaniko ya benar. Terus sampingnya. Oh ya. Sampingnya ya. Untuk mencari asal masalah jamiah dari yang pertama, sampingnya. Yang pertama asal masalah tadi berapa? Masih ingat nggak? Yang kedua? Hah? 36. Ojo sampai keliru, ayo. Terus yang ketiga asal masalahnya berarti cari angka yang bisa dibagi 12, bisa dibagi 36, bisa bagi 48 di bawah 150. Jangan terlalu besar. Ah, pinter. 144. Yang pertama sekarang lihat yang pertama. 144 dibagi berapa? Asal masalah yang pertama, yang atas 12, hasilnya berapa? 12. Digunakan untuk apa 12-nya? Mengalihkan siam di bawahnya. Berarti Zaujah 3 kali 12 36. 2 kali 12 Jat 2 kali 12 Uktaniko 5 kali 12. Pinter. Sampingnya asal masalah jamiah tadi berapa? Asal masalah jamiah 338. Asal masalah jamiah. Asal masalah jamiah itu yang paling besar, asal masalah yang paling besar. KPK 144 dibagi asal masalah yang kedua berapa? 36. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 4. Digunakan untuk apa 4? Mengalahkan siham di bawahnya. Wes, sekarang lihat Zaujah 9 kali 4. Umun 6 kali 4. Jadun 7 kali 4. Uktaniko 14 kali 4. Sampingnya asal masalah jamnya tadi berapa? Asal masalah yang ketiga berapa? 48. Nanti di kamar aja. Jauh ya, terlalu jauh. 144 dibagi 48 berapa? Digunakan untuk apa 3? Mengalihkan siam yang di bawahnya. Sekarang Zaujah 12 kali 3. Umun 8 kali 3. Jadun 14 kali 3. Uktaniko 14 kali 3. Wis yang belakang sendiri dilihat. Jadun mana yang paling besar? Dapat 1/6 apa 1/3 bak? Apa muka sama? Berapa? Dapat yang muko sama berapa dapatnya? Oh, pinter. Sudah selesai.
Sekarang lihat yang materi. Nah, itu halaman 45. Mu'adah, diperhatikan. Nanti yang bolong nggak apa-apa, nanti nempel di kamar yang bolong. Sekarang materinya yang penting. Mu'adah, diperhatikan. Kemarin saya beri info awal bahwa zat ikhwa itu punya kemiripan. Nanti ada 3 permasalahan yang mirip dengan zat ikhwa ini ya. Ada 3 termasuk zat ikhwa, yaitu mu'adah sama akda ria, tapi punya titik perbedaan. Makanya diperhatikan biar nggak keliru menentukan mana yang kasus zat ikhwa, mana yang kasus mu'adah. Yang kasus mu'adah dibaca perlahan-lahan ya. Masalah mu'adah hampir sama dengan masalah zat ikhwa. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal zat nanti harus dapat bagian yang paling banyak, sehingga harus ngitung dengan 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan kalau shaqibil fardhi. Yang membedakan adalah kumpulnya zat dengan ikhwali abawain dan ikhwali ab, serta perubahan status ikhwali ab atau akhun li'ab ukhtun li'ab menjadi ikhwali abawain, berarti akhun syakik atau ukhtun syakiko. Artinya nanti di mu'adah ini sementara untuk menghitung si akhun li'ab atau ukhtun li'ab itu statusnya diganti akhun syakik sama ukhtun syakiko, dipadakni. Sementara dipadakni dulu karena untuk itu. Kalau dalam masalah zat ikhwa adalah kumpulnya zat dengan ikhwali abawain. Abawain itu berarti syakik syakiko atau yang ikhwa yang li'ab salah satunya. Tapi dalam masalah mu'adah ini kumpulnya zat ini ada ikhwali abawain, akhun syakik, ukhtun syakiko, plus ada akhun li'ab, ada ukhtun li'ab. Jadi kalau di zat ikhwa itu kan salah satunya saja. Kalau ada akhun syakik, ukhtun syakiko, maka yang li'ab nggak ada. Kalau ada yang li'ab, yang syakik syakiko nggak ada. Kalau yang di mu'adah ini dua-duanya ada. Jadi akhun syakik, ukhtun syakikonya nanti ada, di akhun li'ab, ukhtun li'ab juga ada. Nah, maka cara ngitungnya dilihat. Sama nanti ngitungnya tetap 2 kali. Tapi cara ngitungnya ada tambahan sedikit. Dalam masalah ini untuk mengetahui atau menentukan bagian zat, 1, ikhwali abnya yang akhun li'ab, ukhtun li'ab itu dianggap ikhwali abawain, dianggap akhun syakik, ukhtun syakiko. Dirubah statusnya dulu untuk ngitung saja. Nah, nanti setelah itu, setelah zat mengambil bagiannya ya, bagiannya yang sepertiga apa yang muqasamah, itu ikhwali ab otomatis nanti bisa jadi mahjub. Bisa jadi mahjub kalau ada yang akhun li'ab, ukhtun li'ab. Jadi ketika ada akhun syakik, maka yang ikhwa li'ab, baik akhun li'ab atau ukhtun li'ab, langsung mahjub, langsung nggak dapat. Atau tidak ada akhun syakik tapi ada ukhtani syakikotani, ada ukhtun syakiko 2 orang atau lebih, sehingga yang li'ab menjadi mahjub lagi. Atau ada 1 ukhtun syakiko tapi dia dapatnya pas setengah, atau bahkan nanti kurang setengah sehingga harus diaulkan, maka si akhun li'ab, ukhtun li'ab tidak dapat. Kalau ada kemungkinan 3 ini, ada akhun syakik maka si li'ab tidak dapat, ada ukhtun syakiko yang lebih dari 1, mulai 2 ke atas, si li'ab juga nggak dapat. Atau ada 1 ukhtun syakiko tapi siapnya pas setengah atau bahkan kurang dari setengah, sehingga yang li'ab tidak dapat. Nah, berarti kalau yang ada ukhtun syakiko tapi ternyata masih ada kelebihan lebih dari nisf, maka kelebihannya baru dikasihkan li'ab, sehingga li'ab itu bisa dapat kebagian kalau ada ukhtun yang syakiko yang sihamnya lebih dari setengah. Wis, lihat cara ngitung di bawahnya. Yes. Langsung pakai anu aja, nggak usah pakai tulisan, harus pinter. Caranya kan ngitung 2 kali. Ini seperti yang cara ngitung zat ikhwa yang ma'a adami shaqibil fardhi, tidak ada shaqibil fardhi ya. Lihat, dihitung 2 kali. Si zat dapat
1/3. Ini sementara memang awalnya di data waris itu ada akhun syakik, ada ukhtun li'ab. Tapi sementara nanti itu dijadikan satu. Sehingga dua orang ini itu sama-sama asoba. Mestinya yang asoba kan cuma yang akhun syakik, ya mestinya. Tapi sementara dijadikan kumpulkan satu untuk ngitung saja. Nanti baru menentukan dapat atau tidak dapat nanti di hitungan akhir. Maka dua-duanya dijadikan asoba. Kalau begitu asal masalah berapa? 3. Siamnya untuk jad 1. Sisanya untuk akhun syakik ukhtun li'ab yang dianggap sebagai ukhtun syakiko ya. 2. Wis. 2 ini apakah langsung ngitung bawahnya, jangan kisah dulu. Bawahnya dulu. Bawahnya adalah jad sama akhun syakik ukhtun li'ab dijadikan muko sama. Kayak jad ikhwah itu kan pilihannya jad dapat 1/3 atau muko sama. Muko sama dengan akhun yang di bawahnya. Kalau dapat muko sama maka dihitung jumlah kepala. Gak usah memperhatikan li'ab atau syakiknya. Perhatikan jumlah kepala. Berarti berapa? 5. Berarti asal untuk jad 2, untuk akhun syakik 2, untuk akhun ukhtun li'ab 1. Berarti asal masalah 5. Sekarang perhatikan. Asal masalah di yang pertama adalah 3. Asal masalah yang kedua adalah 5. Maka buat asal masalah jami'ah yang bisa dibagi 5 bisa dibagi 3. 15. Maka 15 taruh atas sama taruh yang di bawahnya. 15 dikasih tanda dibagi 3 ya. Supaya yang ini loh, Dok. Yang ininya dikasih tanda dibagi 3 biar tahu nanti ini asalnya dari mana angka 5 ini. Ini juga nanti dikasih tanda pembagi 15 dibagi 5. Pun yang atas dulu 15 dibagi 3 hasilnya 5. Digunakan untuk mengalihkan siam di bawahnya. Siamnya jad 1 kali 5. Akhun syakik ukhtun li'ab sementara 2 kali 5 10. Pindah bawahnya. Asal masalah jamnya tadi berapa? 15. Dibagi asal masalah yang kedua berapa? 5. Hasilnya 3. digunakan untuk mengalihkan siam di bawahnya. Jad 2 kali 3. 6. Akhun syakik 2 kali 3. 6. Sementara di situ dulu. Ukhtun li'ab 1 kali 3. 3. Sekarang dilihat begini. Tadi kan kasusnya si akhun li'ab atau ukhtun li'ab bisa dapat atau tidak dapat. Dia tidak dapat, kemungkinan besar tidak dapat karena ini kemungkinan yang paling banyak. Yaitu ketika ada akhun syakik 1 orang. Apalagi kalau banyak tambah gak dapat. Atau ada ukhtun syakiko yang lebih dari 1 orang, 2 ke atas. Atau ada 1 ukhtun syakiko yang sihamnya pas setengah atau malah kurang dari setengah. Wis, kalau itu tidak nanti dia tidak dapat. Kalau yang ada ukhtun syakiko tapi lebih dari setengah, ada siam sisanya, maka baru dikasihkan yang li'ab. Sekarang dilihat, itu ada akhun syakik atau enggak? Ada nggih? Berarti ukhtun li'ab tidak dapat. Tapi sebelum itu kita lihat dapat yang mana dulu antara jad yang dikasih 1/3 atau yang mukosama? Mukosama nggih? Berarti yang kita hitung, yang kita selesaikan adalah mukosama. Jadi sekarang kita lihat yang mukosama. Yang mukosama jad dapat 6 ya kan, yang lebih banyak daripada yang dapat 1/3. Terus akhun syakik ukhtun li'ab tadi kan akhun syakiknya dapat 6, tapi ukhtun li'abnya dapat 3. Tapi karena tadi rumusnya, kaidahnya kalau ada 1 akhun syakik, si li'ab tidak dapat. Kalau tidak dapat berarti siamnya diapakan? Dikasihkan siapa? Yang syakik. Dikasihkan yang syakik. Sehingga makanya 3 itu dicoret, bukan dihilangkan, tapi dikasihkan, ditambahkan ke atasnya akhun syakik. Sehingga nanti akhun syakik dapat 6 plus 3. Berapa? Nah, berarti tahu ya asalnya tadi dari kemana. Pun, sekarang pindah yang 47. Contoh kedua. Jad dapat berapa? 1/3. Di situ ada ukhtun syakiko sama akhun li'ab. Sementara dijadikan asoba bersama-sama. Berarti asal masalah berapa? Yang pertama 3 untuk jad. Sisanya untuk ukhtun syakiko sama akhun li'ab 2. Sekarang pindah bawahnya.
Jad ukhtun syakiko sama akhun liab dijadikan muko sama dengan memperhatikan hukum lidzakari mithlu hadil unsayain. Jangan memperhatikan syakikoh atau liabnya dulu. Hitung jumlah kepalanya. Untuk jad berapa kepalanya? Ukhtun syakiko, akhun liab. Berarti asal masalahnya. Sekarang lihat. Yang pertama 3, yang kedua 5. Asal masalah jami'ah yang bisa. Oh, Masya Allah. Bentar. Siapa ini? Belum ngasih asal masalah jami'ah dulu belum. Si Jad kasusnya yang bawahnya harus sebentar. Dari mana ini? Apa kalian angka 2 alasannya kenapa ini? Oh, Masya Allah. Ya. Kenapa si yang kasus kedua harus dikali 2? Karena ukhtun syakikoh kan dapatnya cuma berapa? 1. Siamnya loh. Cuma 1. Padahal dia harus dapat berapa? Minimal setengah nisaf. Setengahnya nisaf berarti kan setengahnya 5 berapa harusnya? Lah kalau dalam warisan kan nggak ada koma, maka dia harus dapat angka bulat. Untuk bisa dapat 2,5 atau dapat angka setengah yang bulat, maka harus dikali 2. Ngonten loh. Jadi ukhtun syakikoh kan harus dapat ini loh, harus dapat pas setengah. Kalau dia kurang dari setengah, maka harus dibesarkan supaya dia dapat pas setengah. Makanya dibesarkan dikali 2. Dikali 2 berarti asal masalah 5 kali 2 10. Jad 2 kali 2 4. Lihat asal masalah 10. Separuhnya berapa? 5. Untuk siapa? Ukhtun syakikoh. Lah baru sisanya untuk akhun li liab. Ini sementara. Sisanya untuk akhun liab sementara dulu. Nanti kita hitung. Wes, sekarang asal masalah jami'ahnya dari angka asal masalah 3 sama 10. 30. Berarti yang atas dikasih angka 30 ya. Sudah ya, terus dikasih tanda bagi. Wes, 30 dibagi 3 hasilnya digunakan untuk mengalihkan siam di bawahnya. Jad 1 kali 10. Ukhtun syakikoh akhun liab 2 kali 10. 20 nanti biarkan dulu aja wes. Saya biarkan dulu. Ngitung bawahnya. Nah, asal masalah jami'ah berapa? Tadi lo asal masalah jami'ah 3. Taruh di sebelah kotak yang kosong ini. Ini belum ada 30-nya kan jenengan. Taruh di sini 30. Terus kasih tanda pembagi. Sudah? 30 dibagi 10 berapa? Siamnya Jad 4 kali 3. Ukhtun syakikoh 5 kali 3. Akhun liab 1 kali 3. Sekarang lihat. Bagian Jad yang paling banyak ada di sepertiga atau muko sama? Di muko sama. Dapat berapa? 12. Si ukhtun syakikoh dapat setengah atau tidak? Sudah dapat setengah ya? Lah kalau si ukhtun syakikoh dapat setengah berarti kan setengahnya 30 kan 15. Si Jad tadi sudah dapat 12. Sisanya masih ada berapa? 3. Berarti diberikan untuk siapa? Akhun liab. Karena masih ada sisanya dikasihkan akhun liab. Itu yang tadi dimaksud. Si akhun liab atau yang akhun atau ukhtun liab, dia bisa dapat bagian kalau si ukhtun syakikohnya sudah pas dapat setengah. Kalau kurang maka harus dibesarkan dulu, bukan diaulkan ya. Dibesarkan dulu. Caranya tadi dikali sampai bisa jadi dapat setengah. Berarti untuk dapat setengah itu kali 2. Contoh terakhir 48. Cepat. Zauja berapa? Jadun. Ukhtun syakikoh akhun liab sementara dijadikan asobah. Ya, kemudian berarti asal masalah siamnya zauja
Jad. Sisanya Loh. Sisanya 7 ya, sisanya 7. Wes, biarkan dulu. Sebenarnya itu ada angka 7. Kok bisa nanti dibagi antara 6 sama 1? Nanti dulu. Karena ini adalah ukhtun syakiko. Ukhtun syakiko kan tadi minimal harus dapat berapa? Setengah. Tadi asal masalah berapa? 12. Kalau setengahnya dari 12 berarti ukhtun syakiko dapat 6. Lah tadi si ukhtun syakiko sama akhun li'ab dapat berapa? 7. Sehingga untuk ukhtun syakiko dapat 6 setengahnya, sisanya untuk akhun li'ab. Berarti kenapa kok dari angka 7 bisa dibagi ukhtun syakiko 6, akhun li'ab 1? Karena ukhtun syakiko harus dapat minimal. Oh, sekarang pindah bawahnya. Zaujah berapa? 1/4. Jadun 1/3 bak. Nah, karena 1/3 bak ya, itu kan berarti harus diambilkan dari sisa asal masalah, diambilkan sihamnya yang shahibil fardi ya. Jadi mu'adah ini ada mu'adah yang ma'a adami shahibil fardi, berarti cuma dikasih 2 pilihan antara 1/3 sama muko sama sijat itu loh. Lah yang halaman 48 adalah mu'adah yang ma'a shahibil fardi. Yang ma'a shahibil fardi ya sama kayak yang jad ikhwa. Ketika ada yang jad dapat 1/3 bak, maka niki penyebut dari shahibil fardi, kalau dalam sini kan zaujah saja, maka langsung dijadikan asal masalah. 4 ini langsung dijadikan asal masalah, dikurangi siamnya zaujah berapa? 1. Berarti 4 dikurangi 1, si jad ngambil 1/3 dari 3. 1, sisanya berapa? Lah 2 ini apakah si akhun li'ab juga dapat 2 besar untuk ukhtun syakiko akhun li'ab? Tidak. Kenapa? Karena angka 2 ini adalah pas setengahnya asal masalah 4. Sehingga si akhun li'ab tidak dapat. Terus pindah bawahnya. Zaujah berapa? Tetap 1/4 ya, shahibil fardi tidak berubah. Yang berubah muqasamah itu jad, ukhtun syakiko, akhun li'ab. Ngitung adat ru'usnya berapa? Kalau di muqasamah sama 1/3 bab itu kan penyebutnya shahibil fardi langsung dijadikan asal masalah. Berarti tadi zaujah 1/4 langsung dijadikan asal masalah 4. Zaujah siamnya 1, sisanya 3. Lah karena terjadi ingkisar mboten, 3 dibagi kepada jad, ukhtun syakiko, akhun li'ab, ingkisar. Berapa ingkisarnya? 5. Jumlah dan terusnya kan 5. Berarti dikali 5 mulai dari atas. 4 kali 5 20. Zaujah 1 kali 5. Terus jad, ukhtun syakiko, akhun li'ab 3 kali 5 15. Awas, ukhtun syakiko harus dapat seberapa? Setengah atau kurang dari setengah. Jad dapat berapa? Jad dari 15 itu si jad kan dihitung 2 kepala. Gimana? Nah, kalau 2 kepala berarti dari bagian 3 yang kali 5 dia dapat 6, gitu. Sisanya adalah 9. 9 itu kan mestinya dikasihkan ukhtun syakiko sama akhun li'ab. Dibagi itu. Mestinya dibagi itu. Tapi ukhtun syakiko 1 orang ini harus minimal dapat setengah atau kurang dari setengah. Kalau lebih baru lebihnya dikasihkan ke li'ab. Lah, dia dari angka 9 ini setengah apa mboten? Mboten, berarti kurang dari setengah kan? Kalau dari kurang dari setengah, ukhtun syakiko gampangane ngomong ini. Wong aku wae gak jangkep setengah kok kapingnya kei li'ab. Wong saya saja yang haknya setengah saja nggak sampai setengah, maka sing li'ab yo harus tidak dapat. Makanya tadi kan di sini disebutkan di
aturannya si li'ab tidak dapat kalau ada akhun syakik, ada ukhtun syakikoh yang lebih dari 1, 2 dan ke atas, atau ada 1 ukhtun syakikoh yang pas dapat setengah seperti haknya, atau malah kurang dari setengah, sehingga tidak ada sisa yang diberikan pada li'ab pun, sehingga 9 semuanya dikasihkan kepada ukhtun syakikoh. Wes, sekarang kemudian hitung jamiahnya. Awas, di atas tadi berapa asal masalah? 12, yang kedua 4, yang ketiga 20. Jenengan harus tahu mana yang diperbandingkan ya. 12, 4, 20 ditandai. Itu lah yang nanti dicari asal masalah jamiah. 12, 4, 20. Berapa asal masalah jamiah? 60. Lah 60 dari atas sudah ada kan, nggih? Yang ini dikasihkan di sini 40-nya di tengah. Yang 60 sudah ada di atas, tinggal ngasih tanda pembagi sampingnya. Yang tengah 60-nya dikasih yang kotak kosong ini. Sampingnya dikasih tanda pembagi. 60 dibagi 4. Yang sebelah sini kamu kasih kotak lagi, ya. Nilai rupanya konsep. Nah, kamu buat kotak sendiri, di atasnya angka 15 itu 60, nonton. Terus kasih pembagi. Nah, di atasnya angka 15 loh, buatan kotak sendiri untuk 60. Biar tahu 60 di atas ada, di tengah ada, di bawah ada. Pun, sekarang yang atas 60 bagi 12. 5 digunakan untuk apa? Mengalihkan siam di bawahnya. Zaujah 3 kali 5. Jad 2 kali 5. Ukhtun syakikoh 6 kali 5. Akhun li'ab 1 kali 5. Pindah ke bawah. 60 asal masalah jamiah dibagi 4. Digunakan untuk apa? Mengalihkan siam di bawahnya. Zaujah 1 kali 15. Jad 1 kali 15. Ukhtun syakikoh 2 kali 15. 30. Bawahnya 6 asal masalah jamiah 60 dibagi 20, hasilnya digunakan untuk mengalihkan siam di bawahnya. Si zaujah 5 kali 3. Si jad 6 kali 3. Si ukhtun syakikoh 9 kali 3. 27 itu sudah setengahnya 60 apa belum? Belum, berarti dia kan gampangannya ngomong ke li'ab, saya saja belum nyampe setengah, maka si li'ab tidak dapat. Setelah tidak dapat, ada yang hitungan dapat, ada yang dapat. Kadang-kadang ngenten li'ab, yo aku penak ya hitungan sing jad dapat 1/6 supaya saya bisa dapat siham 5. Oh, nggak bisa. Aturannya di mu'addah itu sama kayak jad ikhwah, harus ngitung warisnya, mencari jad dapat mana yang paling banyak. Dilihat sekarang jad dapat mana yang paling banyak, antara dapat 1/6, 1/3 bak atau mukosama. Kalau dapat mukosama maka nanti warisannya dibagi dengan cara mukosama, sehingga yang akhun li'ab tidak dapat. Pun kesimpulan pertama, setelah jad mengambil bagian, jika siam ukhtun syakikoh kurang dari setengah kayak masalah ini tadi, ukhtun syakikoh hanya boleh mengambil sisa yang ada itu, yaitu kurang dari setengah, nggak boleh diaulkan. Dan ikhwah li'ab, akhun li'ab atau ukhtun li'ab menjadi mahjub. Istilahnya mahjub ya, tidak maskut seperti kemarin. Kalau yang tadi kan maskut. Terus jika pas setengah, ikhwah li'ab juga mahjub, karena haknya setengah sudah dapat untuk yang syakikoh. Dan jika ada lebih dari setengah, maka kelebihannya baru diberikan kepada yang li'ab. Jadi dia, lek aku ono luwe tapi tak kei, lek gak ono ya gak. Kesimpulan kedua, kemungkinan ikhwah li'ab mendapat bagian hanya jika bersama ukhtun syakikoh 1 orang, yang mana sihamnya dia itu bisa lebih dari setengah. Sedangkan kalau dia bersama dengan akhun syakik 1 orang saja, langsung otomatis menjadi mahjub. Langsung jadi mahjub. Apalagi kalau akhun syakiknya lebih dari 1, tambah mahjub. Atau dia bersama dengan ukhtun syakikoh yang jumlahnya lebih dari 1, dia jadi mahjub. Nah, dia bisa dapat, li'ab ini bisa dapat siham warisan kalau bersama akhtun syakikoh 1 orang yang sihamnya bisa lebih dari setengah asal masalah jamiah. Ada yang tanyakan? Bun.
Di LKS tidak ada untuk soal mu'adah sama akdariyah. Jadi besok kita bahas akdariyah sedikit, lalu ke yang al-hamal, itu yang lumayan juga itu. Pokoknya yang semester 2 ini sebenarnya nggak sulit, karena ngitungnya panjang. Jad ikhwa sampai 2-3 kali. Nanti hamil itu sampai 4 kali. Jangan lihat tabelnya di hamil itu, Masya Allah. Nanti yang mafkud cuma 2, kemudian yang hunsa ya cuma 2. Nanti tinggal itu aja. Pun bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhammadin minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah 3 pertemuan nggak ada absennya loh ya. Di kelas lain juga gitu kan? Nggak ada absen, nggak ada jurnal kan? Nanti dicari aja. Entah itu buat baru atau ngelanjutkan. Mestinya ya ngelanjutkan kalau semester, kalau biasanya kan dibuat untuk satu angkatan, satu apa namanya? 1 tahun biasanya. Nah, ini bukit resulta kok sampai 3 kali kok nggak ada absen, nggak ada jurnal ya. Nanti dicari ya. Ustazah yang lain masuk ya nggak nanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.